Nasdem makin kesini makin ngawur hanya demi seorang Anies Baswedan. Ahok pun jadi sasaran, meski sejatinya Ahok adalah korban brutalnya politik identitas. Fakta dibolak-balik demi membuat Anies terlihat bersih tanpa noda dan bau politik. Partai politik kok tidak ada pendirian. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Nasdem dan Ahok. Awal mulanya datang dari pengamat politik bernama Bonnie Hargens dalam acara Indonesia Lawyers Club di YouTube. Jadi, Bonnie Hargens bicara tentang Anies. Dia menyebut Anies memahami keadaannya bahwa rakyat Indonesia tidak menerima pemimpin yang terlalu berbau ke Arab-Araban. Makanya Anies mencoba mendekati biara, gereja, pendeta untuk memberi kesan bahwa Anies ini untuk Indonesia. Pertanyaan dari Bonnie Hargens adalah, benarkah Anies untuk Indonesia atau ini hanya demokrasi mau dijadikan kuda Troya? Kalau kesadaran itu ada, kenapa pada 2017 ada yang menikmati kemenangan pilkada dengan menjual agama? Dia juga menilai tidak ada penyesalan dan permintaan maaf kepada publik atas kemenangannya yang dinilai telah melukai demokrasi di Indonesia. Kemudian, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri, membalas balik dengan mengatakan bahwa politik identitas saat Pilkada 2017 bukan disebabkan oleh Anies, tapi karena dipicu oleh pernyataan Ahok. Apa yang dikatakan Ahok memicu reaksi dari orang-orang yang merasa tersinggung atas ucapannya. Tapi lawan politik Anies menuding bahwa saat itu reaksi yang muncul dari pernyataan Ahok dianggap sebagai politik identitas yang dialamatkan kepada Anies. Menurutnya itu tidak faktual, itu karangan dan framing. Dengan menjawab seperti itu, Nasdem menjadi kelihatan munafik. Kemarin ngomong A, besoknya ngomong B. Dulu, Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Ahok untuk maju di Pilgub DKI 2017. Deklarasi ini bahkan terjadi di Februari 2016. Jauh sebelum Pilkada DKI 2017 dimulai. Bahkan saking komitmennya terhadap Ahok, Nasdem tidak akan memiliki calon gubernur lain untuk Pilkada DKI. Mereka meminta seluruh DPW bergerak membantu Ahok untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Lantas kenapa Nasdem berbalik arah dan mendukung Anies sekaligus menyerang Ahok? Demi mencuci noda kotor politik yang menempel pada Anies, Nasdem malah menyalahkan Ahok. Dulu mendukung mati-matian, sekarang mendukung Anies dan menyindir Ahok. Bukankah ini namanya munafik? Justru Ahok lah yang menjadi korban politik identitas. Saat sidang kasus Ahok, diketahui dari saksi, ternyata Ahok sudah menjadi korban politisasi agama sejak Ahok ikut Pilkada Bangka Belitung tahun 2007. Salah satu sopirnya waktu itu mengatakan ada selebaran memilih pemimpin seiman menjelang pilkada. Saksi lainnya juga mengatakan hal yang sama, di mana Ahok sudah diserang menggunakan isu agama sejak pemilihan Bupati Belitung Timur sampai dengan pemilihan Gubernur Bangka Belitung. Saat muncul kandidat pemimpin bukan seiman, selebaran menggunakan ayat-ayat pun bermunculan. Apa yang diucapkan Ahok itu sebenarnya pengalaman yang pernah dia alami saat mengikuti pilkada di Bangka Belitung. Ada banyak pihak yang menggunakan agama untuk menjatuhkannya. Ahok hanya mengingatkan tentang politisi yang menggunakan agama demi menang pilkada. Akan tetapi, ucapannya dipelintir dan kemudian dipolitisasi hingga jadi demo berjilid-jilid. Jauh sebelum ucapan Ahok, dia sudah dibenci dan dimusuhi oleh kelompok Rizik dan kawan-kawan. Saat Ahok menjadi calon wakil gubernur DKI 2012 lalu, Ahok juga menjadi korban politik identitas. Bahkan banyak yang tidak rela Ahok berduet dengan Jokowi karena status dan agamanya. Ketika Ahok menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi, kelompok intoleran berdemo menolak pelantikan Ahok hingga terjadi kerusuhan. Novel Bamukmin divonis 10 bulan penjara.
yang menjadi cikal bakal dendamnya orang ini kepada Ahok sampai 7 turunan. Mereka bahkan sampai mengangkat gubernur DKI tandingan. Apakah itu bukan politik identitas? Saat Pilkada DKI 2017, politik identitas kembali terulang, bahkan sangat masif dan brutal. Ada larangan memilih pemimpin kafir. Jakarta harus dijauhkan dari cengkraman pemimpin kafir. Jenazah akan ditelantarkan. Memangnya itu bukan politik identitas? Pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang paling diuntungkan dari kejadian ini? Anies bukan? Kelompok yang memainkan politik identitas dan cara busuk, mereka mendukung siapa? Anies bukan? Dan ketika Ahok didemo, diancam dibunuh, dilarang dipilih, bukankah itu politik identitas? Selain itu, ucapan Ahok di-cut atau diedit, sehingga Buniani divonis 1,5 tahun penjara oleh hakim karena terbukti mengubah video Ahok. Artinya ucapan Ahok memang dipelintir, yang kemudian menjadi sebuah peluang super langka yang tidak dilewatkan oleh lawan politiknya. Peluang menjatuhkan Ahok sangat besar, sehingga logistik demo cair besar-besaran. Hasilnya demo berjilid-jilid. Momen dan alasannya pas dan nyaris tanpa celah. Dengan status dan agamanya, Ahok sudah capek dijadikan objek serangan pengguna politik identitas. Lantas Nasdem dengan entengnya ingin mengiyakan seolah Ahok pelaku politik identitas. Apakah Nasdem selama ini tidak pernah ngaca? Nasdem mengusung Anies, mau tak mau sambil memutus urat malu, ingin mencuci noda politik yang melekat pada diri Anies. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Caniago pada Juni 2022 lalu pernah mengatakan Anies adalah tokoh penganut prinsip nasionalis. Tapi karena adanya kebutuhan politik untuk meraih kemenangan pada Pilkada 2017 lalu, Anies dengan terpaksa harus mengambil dukungan dari kelompok 212. Bingung bukan? Nasdem makin kesini makin ngawur hanya demi seorang Anies Baswedan. Ahok pun jadi sasaran, meski sejatinya Ahok adalah korban brutalnya politik identitas. Fakta dibolak-balik demi membuat Anies terlihat bersih tanpa noda dan bau politik. Partai politik kok tidak ada pendirian. Hari ini bilang belok ke kiri, semua belok ke kiri. Besoknya minta belok ke kanan, semuanya belok ke kanan. Yang dulu didukung malah disindir, yang dulu disindir malah didukung mati-matian. Silakan kalau mau cuci bersih noda politik identitas yang melekat dalam diri Anies. Rakyat sudah paham. Rekam jejak kelihatan jelas. Jejak digital bertebaran di mana-mana. Salah satu pendukungnya adalah kelompok intoleran yang terkenal suka bikin rusuh. Dan jangan lupakan Anies dekat dan akrab dengan Rizik. Lalu Anies mau dicuci sampai bersih lewat narasi Anies nasionalis, dekat dengan semua pemuka agama, bukan pelaku politik identitas, dan lain-lain. Saat pidato pelantikan, Anies mengatakan dulu pribumi ditindas dan dikalahkan. Dan kini telah merdeka, saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Apa maksudnya dia menggunakan kata pribumi? Bukankah itu termasuk politik identitas? Anies ngeles, kata pribumi terkait dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk Jakarta, bukan merujuk pada era saat ini. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Padahal ada instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Orang yang berusaha menutupi bobrok diri sendiri tidak layak untuk menjadi pemimpin. Kalau ada partai yang malah membantu menutupi bobrok tersebut, rasanya partai tersebut sudah sangat layak untuk tidak lolos ke Senayan. Sangat layak dan pantas menjadi partai gurem. Sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.